Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo kawan. Video sebelumnya kita membahas tentang pertarungan 3 legenda Sannin, yang melawan Shinju Hidari. Nah, di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan video kita sebelumnya. Adegan memperlihatkan kepada seorang Kazekage Gaara, yang masih bertarung sengit dengan seorang Code. Terlihat Kazekage Gaara mengeluarkan separuh dari kemampuannya, dan terus menekan Code dengan jutsu-jutsu pasir miliknya. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, salah satu shinobi bawahan Gaara berniat untuk membantu Kazekage mereka, akan tetapi Gaara menahan mereka dengan berkata, "Kalian diam saja dan amati semua pergerakan orang ini, untuk masalah menghadapi dia biar itu menjadi tanggung jawab saya." Terlihat Gaara mengeluarkan jutsu pasir berbentuk tangan, dan menuju kencang ke arah dari seorang Code. Terlihat Code, yang begitu cepatnya menghindari setiap serangan-serangan dari Kazekage Gaara tersebut. Code kemudian mengeluarkan besi hitam dan mengarahkan besi tersebut ke arah Kazekage Gaara. Akan tetapi Gaara dengan mudahnya membuat pertahanan, yang mengelilingi tubuhnya dengan pasir yang begitu kuat. Di tengah-tengah pertarungan itu, Code kemudian berkata kepada Gaara dengan berkata, "Pertarungan kita ini, sungguh akan membuat kerusakan terhadap desa kalian, jika kalian tidak menginginkan ini terjadi sebaiknya berikan informasi tentang kuil kuno, yang mungkin saja kalian sembunyikan tentang informasi itu." Para shinobi Sunagakure termasuk Kazekage Gaara, mereka merasa bingung dan tidak tahu dengan apa yang dibicarakan oleh Code tersebut. Lalu terlihat Kazekage Gaara menjawab perkataan dari seorang Code tersebut, dengan berkata, "Kami tidak mengerti dengan apa yang kau bicarakan, dan kami sama sekali tidak pernah tahu tentang informasi itu, dan kami rasa kau itu sudah tidak waras." Code lalu berkata kembali dengan berkata, "Kalian tidak perlu berbohong kepadaku, berikan saja informasi itu kepadaku dan aku akan mengampuni kalian." Kemudian Gaara yang mendapat ancaman itu, terlihat ekspresi Gaara yang merasa khawatir jika rahasia kuil kuno yang tersembunyi jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Sepertinya Gaara dan pihak Sunagakure mengetahui tentang kuil kuno yang tidak jauh dari desa mereka, dan Gaara sengaja seakan tidak tahu tentang informasi kuil tersebut. Di tengah-tengah percakapan mereka tiba-tiba saja, sebuah tangan besi yang memanjang, dan berniat menusuk sebuah pertahanan dari seorang Kazekage Gaara. Lalu Gaara yang menyadari akan serangan itu terlihat Gaara mengeluarkan jutsu Sunashigure, jutsu hujan pasir. Gaara mengirimkan hujan pasir dari udara, membuat serangan ini sulit dihindari oleh lawan. Teknik ini sering digunakan untuk mengalihkan perhatian musuh atau untuk melumpuhkan mereka sebelum serangan yang lebih besar. Terlihat Code, yang berusaha untuk menghindari serangan-serangan hujan pasir dari Gaara, dan terlihat Code yang memasuki tanda cakar miliknya. Lalu Code muncul kembali di dekat Kazekage Gaara, namun Gaara yang menyadari hal tersebut kemudian dia langsung mengeluarkan jutsu Sabakukyu, pasir penjara dan jutsu Sabaku Soso pasir pemakaman. Gaara berniat untuk mencoba menahan dan menghancurkan Code. Namun, Code dengan cepat menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar lawan biasa, mampu melepaskan diri dengan mudah berkat kekuatannya yang ditingkatkan. Gaara tak berhenti di situ saja. Terlihat Gaara yang menyadari bahwa lawannya lolos dari jutsunya tersebut, kemudian Gaara langsung menggunakan teknik Goku Samaiso, penyemanan pasir digunakan oleh Gaara untuk menjebak Code di bawah tanah. Namun Code berhasil meloloskan diri menggunakan kekuatan ruang waktunya, membuat pertarungan semakin sulit bagi Gaara. Kemudian dalam momen krusial, Gaara menggunakan Ryu Sabakuryu, teknik gelombang pasir raksasa dan Sabaku Taiso, pemakaman pasir raksasa untuk mengubah medan perang dan mencoba mengalahkan Code. Gelombang pasir raksasa ini menimbulkan kerusakan besar, tetapi Code masih mampu bertahan dengan kekuatannya yang luar biasa. Tak berhenti di situ saja terlihat sebuah tangan pasir yang mengarah ke arah Code, untuk yang kesekian kalinya, dan kali ini tangan pasir tersebut bisa menangkap tubuh dari seorang Code.
Lalu terlihat juga sebuah tombak pasir, yang diarahkan Gaara menuju tubuh Code, yang masih terjebak di sebuah tangan pasir milik Gaara itu. Code, yang menyadari serangan tombak pasir itu, lalu Code menggunakan teknik Sukuna Hikona, dan mengecilkan tombak pasir milik Kazekage Gaara tersebut. Lalu terlihat Code, menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya dan terlepas dari jeratan tangan pasir milik Gaara tersebut. Kemudian Gaara yang menyadari itu terlihat sudah mulai kehabisan cakra. Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada seorang Shikamaru, yang berada di kantor Hokage. Shikamaru yang ternyata sudah diberitahu oleh salah satu shinobi Sunagakure sebelumnya, bahwa buronan dari desa Konoha sudah memasuki desa mereka. Terlihat Shikamaru, yang sudah mengirim para shinobi elit dan senior sekelas Chunin, termasuk mantan Hokage ke-6 yakni Hatake Kakashi untuk menuju ke arah desa Sunagakure tersebut. Tak tanggung-tanggung Shikamaru mengirim sekitar 12 ninja elit dari Konoha. Mereka mengemban tugas untuk membantu pihak Sunagakure dan menangkap Code hidup atau mati. Di tengah-tengah perjalanan Kakashi membagi kelompok menjadi 2 kelompok dan bertujuan untuk mengepung seorang Code. Misi ini bertujuan untuk melumpuhkan buronan berbahaya, dan sekaligus mempererat aliansi dari desa Konoha dan desa Sunagakure. Kakashi kemudian berkata, kalian harus tetap waspada, karena musuh yang akan kita hadapi ini adalah musuh yang sangat licik dan berbahaya. Para shinobi Konoha bersiap dan menuruti semua instruksi dari seorang Kakashi tersebut. Semua ninja elit tersebut mulai berangkat dan menjadi 2 kubu dengan dipimpin oleh Kakashi dan Guru Yamato. Di situ juga terlihat Shino Aburame, Kiba, Tenten, Choji, dan para shinobi elit lainnya. Mereka sangat bersemangat untuk menyelesaikan misi tersebut dan menangkap buronan berbahaya itu. Tapi setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada seorang Boruto, yang berbincang dengan Momoshiki di bawah alam sadarnya. Boruto merasa masih bingung dengan kekuatan dari mata Jogan miliknya, dan masih tidak bisa mengerti dengan mata itu. Terlihat Momoshiki yang berbicara kepada Boruto dengan berkata, "Boruto, kau masih tidak mengerti kekuatan yang kau miliki." Lalu Boruto menjawab, "Apa maksudmu, Momoshiki? Apakah ini tentang Jogan lagi?" Lalu Momoshiki berkata, "Benar, mata itu bukan sekadar dojutsu biasa, Jogan adalah mata yang melampaui batasan ruang dan waktu, kau baru saja menyentuh permukaan dari kemampuannya." Boruto lalu berkata kembali, "Tapi aku masih belum sepenuhnya mengerti, apa sebenarnya tujuan dari mata ini." Momoshiki kemudian menjawab, "Jogan memiliki kekuatan untuk melihat celah antara dimensi, mendeteksi cakra yang tidak biasa, dan bahkan merasakan ancaman yang tersembunyi. Dengan latihan yang tepat, kau bisa menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan musuh-musuhmu dengan mudah." Lalu Boruto berkata kembali, "Mengalahkan musuh, tapi kenapa kau memberitahuku semua ini? Apa untungnya bagimu?" Kemudian Momo menjawab kembali, "Kita sekarang terikat, kau dan aku, jika kau menjadi lebih kuat, itu juga akan memperkuat pengaruhku. Selain itu, Jogan memiliki potensi untuk mengubah takdir dunia ini, termasuk nasib Otsutsuki." Terlihat Boruto yang masih belum mengerti dengan perkataan dari Momoshiki tersebut, lalu Boruto berkata kembali, "Mengubah takdir dunia, apa yang kau rencanakan, Momoshiki?" Kemudian Momo tersenyum dan berkata, "Rencanaku tidaklah penting saat ini, yang penting adalah kau belajar untuk mengendalikan Jogan, dengan mata itu, kau bisa mengubah nasibmu sendiri dan menentukan jalan hidupmu." Boruto lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasai diriku, aku akan menemukan cara untuk menggunakan Jogan demi melindungi teman-temanku dan desa ini." Momoshiki lalu menjawab perkataan dari Boruto dengan berkata, "Waktu akan membuktikan segalanya, Boruto, jangan pernah meremehkan kekuatan yang telah diberikan padamu, latihlah dirimu, dan kita akan melihat sejauh mana kau bisa melangkah." Percakapan ini menunjukkan bahwa Jogan adalah dojutsu yang sangat kuat dan berpotensi besar, namun masih banyak misteri yang harus diungkap oleh Boruto. Pengaruh Momoshiki dan hubungan mereka juga menambah lapisan kompleksitas pada perjalanan Boruto dalam memahami dan mengendalikan kekuatannya. Nah sob, poin di percakapan mereka adalah, dalam sebuah momen introspeksi, Boruto bertemu kembali dengan Momoshiki dalam visinya. Momoshiki mengungkapkan bahwa Jogan, mata yang dimiliki Boruto, bukan sekadar dojutsu biasa. Mata ini memiliki kemampuan untuk melihat celah antara dimensi, mendeteksi cakra yang tidak biasa, dan merasakan ancaman tersembunyi.
Momoshiki menekankan pentingnya Boruto untuk menguasai kekuatan Jogan, karena mata ini memiliki potensi untuk mengubah takdir dunia dan nasib Otsutsuki. Meskipun Boruto bersikeras menggunakan kekuatannya untuk melindungi teman-temannya dan desanya, Momoshiki mengingatkan bahwa pengaruhnya akan semakin kuat seiring dengan kekuatan Boruto yang meningkat. Hubungan kompleks antara Boruto dan Momoshiki serta misteri di balik Jogan menambah lapisan baru dalam perjalanan Boruto sebagai seorang shinobi. Dan salah satu prediksi admin bahwa jika memang benar Momoshiki ini adalah seorang pangeran Otsutsuki, berarti ayahnya yakni adalah seorang raja Otsutsuki atau ibunya yakni seorang ratu. Mungkin saja spekulasi admin jika memang benar, jika Momoshiki ini adalah anak dari Shibai Otsutsuki. Walaupun Momoshiki juga baru mengetahui Shibai Otsutsuki dari mulut Amado. Mungkin saja Momoshiki ini adalah anak dari Shibai Otsutsuki yang ditinggalkan. Nah, itu pendapat admin. Jika kalian mempunyai pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar video ini. Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada seorang Shinjuba yang menyusul ke tempat Hidari. Akan tetapi dalam perjalanan Shinjuba dihadapkan dengan masalah yang menghalangi perjalanannya. Terlihat seorang Mitsuki yang menghadang perjalanan dari Shinjuba tersebut. Shinjuba yang melihat Mitsuki di hadapannya, sontak saja terkejut dengan bocah yang satu ini. Shinju tersebut lalu berkata, "Kau ini siapa? Mengapa kau menghalangi jalanku?" Lalu Mitsuki menjawab, "Kau tak perlu tahu siapa aku, dan yang terpenting aku harus menghalangimu untuk sampai ke tempat temanmu berada." Terlihat Shinjuba yang merasa kesal dengan jawaban dari Mitsuki, lalu Shinjuba tanpa basa-basi langsung menyerang Mitsuki dengan kekuatannya. Shinju itu lalu berubah menjadi seekor hewan dan berniat untuk menggigit Mitsuki. Terlihat Mitsuki yang langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang balik Shinjuba tersebut. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, terlihat seorang anak kecil yang sedang memperhatikan gerak-gerik dari mereka berdua. Anak kecil tersebut ialah Daimon, yang sedang memperhatikan mereka. Jual beli serangan terus mereka lakukan, dan terlihat Mitsuki menambah kecepatannya dan mulai memasuki mode Sage ular. Dengan kecepatan itu, tanpa disadari Bak, tiba-tiba saja Mitsuki sudah berada di belakang dari Shinju Bak tersebut, dan langsung menendang Shinju itu hingga terpental ke tanah. Tak berhenti di situ saja dengan tiba-tiba juga, serangan ular milik Mitsuki langsung menyerang Shinju itu, akan tetapi Shinju Bak langsung menghindarinya dengan memasuki tanda cakar miliknya. Terlihat Shinju Bak, yang mulai muncul ke permukaan dengan tiba-tiba saja tendangan dari seorang bocil menempel ke pipi dari Shinju Bak. Terlihat Shinju Bak yang hanya pasrah oleh tendangan dari seorang Daimon, dan lagi-lagi harus terpental jauh ke belakang. Shinju Bak yang masih merasa kesakitan akibat tendangan dari Daimon, masih harus menahan serangan ular dari Mitsuki yang secara tiba-tiba juga langsung menyerang dirinya. Shinju Bak yang menyadari hal tersebut, seketika saja menggunakan teknik merubah tangannya menjadi sebuah kepala hewan, dan menahan serangan ular dari seorang Mitsuki. Daimon yang sebelumnya sudah mengamati semua pergerakan dari Shinju Bak, dengan mudahnya terus melancarkan serangan yang luar biasa ke arah Shinju Bak tersebut. Shinju Bak yang sendirian, terpaksa harus melawan dua orang bocil yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terlihat mereka bertiga bertarung sengit, sehingga membuat tempat di sekitar mereka jadi hancur berantakan. Mitsuki yang memasuki mode Sage dan Daimon yang terus memberikan tekanan kepada Shinju Bak, membuat pertarungan mereka sangat-sangat menguntungkan bagi Mitsuki dan Daimon. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.